Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya STJ Bintang di Berita Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Mustaan Basran. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Bijak, pilih pinjaman. Modal menjadi persoalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya bertumbuh dan berkembang. Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Namun, pendanaan masih menjadi sandungan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan UMKM adalah kredit usaha. Kredit usaha dapat membantu UMKM untuk memperoleh modal yang dibutuhkan buat mengembangkan usahanya. Pemerintah memang sudah menyiapkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu usaha kecil yang disalurkan lewat lembaga keuangan perbankan dan non-bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah. KUR menawarkan suku bunga yang rendah dan tenor yang panjang. Sayangnya, alokasi dana KUR ini tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang membutuhkan. Fenomena ini lantas dimanfaatkan sejumlah pelaku pembiayaan atau fintech yang menawarkan pinjaman modal lebih efektif, efisien, dan mudah alias tidak ribet. Hanya bermodalkan smartphone dan kartu identitas, pinjaman bisa diproses dalam beberapa hari, bahkan hitungan jam saja. Bisnis pinjam-meminjam modal yang empuk ini pun kemudian memunculkan banyaknya pinjaman online atau pinjol ilegal yang banyak menelan korban. Fintech dan pinjol memang sama-sama memberikan layanan peminjaman dana, juga memanfaatkan teknologi. Namun, pinjol bisa dipastikan ilegal karena tidak terdaftar dan berizin OJK. Hal inilah yang memaksa UMKM harus bijak dalam memilih kredit usaha agar tidak terjerat pinjol ilegal. Di balik kemudahan dan kecepatan pencairan dana, ada bunga tinggi dan tenor yang singkat. Pinjol ilegal juga sering menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk menagih pinjamannya. Oleh karena itu, UMKM harus berhati-hati dalam memilih kredit usaha. Jangan sampai niatan mengembangkan usaha lebih besar, malah tersandung utang besar. Celaka lagi sampai gulung tikar. Hal itu sudah terbukti. Banyak usaha kolaps terjerat utang pinjol yang setali 3 uang dengan lintah darat. Bijak dalam memilih penyandang dana permodalan harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kepiawaian memilih ini wajib dilakukan. Pilihlah lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK memiliki kredibilitas yang lebih baik. Cek suku bunga dan tenor pinjaman dengan cermat. Dengan memastikan suku bunga dan tenor pinjaman sesuai dengan kemampuan UMKM untuk membayarnya. Terpenting juga untuk memahami syarat dan ketentuan pinjaman. Pastikan syarat dan ketentuan pinjaman jelas dan tidak memberatkan. Pinjol sudah banyak memakan korban pelaku usaha yang akhirnya bangkrut karena terlilit utang. Kondisi ini memaksa pemerintah hadir menyelamatkan para pemberi kontribusi PDB, baik dengan menambah dana KUR ataupun pengawasan terhadap pinjol agar tak lagi memangsa korban. Upaya yang dilakukan Satuan Gas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti dengan memblokir 173 entitas pinjol ilegal. Satgas juga melakukan pemblokiran nomor rekening, nomor virtual account, dan nomor telepon, serta WhatsApp terduga pelakunya demi melindungi masyarakat. OJK juga mengeluarkan aturan terbaru mengenai pinjol, yakni peminjam hanya boleh mengajukan pinjaman maksimal pada 3 aplikasi pinjol. Aturan ini tentunya dibuat untuk melindungi masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak lagi terjerat dalam lilitan utang. Selamat siang Bang Aan. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Nah gimana nih, apa tema tajuk yang diangkat Lampung Pos pada edisi hari ini? Oke, tema tajuk kita adalah bijak memilih pinjaman ya, pinjaman online terutama ya, karena sekarang memang udah tersebar di mana-mana ya. Platform-platform digital itu sekarang menawarkan pinjaman online. Ada yang ilegal, ada yang legal sudah, misalnya sudah dalam pengawasan OJK gitu kan ya. Banyak sekali mereka menawar-nawarkan dengan menyangkut-nyangkutkan bahwa mereka sudah terverifikasi di OJK, kemudian
bunganya pun mereka cukup ringan gitu ya. Cuman tidak ketahui bahwa bunganya itu apakah harian, bunga mingguan atau Tidak minggu dijelaskan bulan, secara tidak dijelaskan rinci. secara rinci gitu. Karena banyak sekali tiba-tiba di akhir-akhir tiba-tiba kecewa karena banyak yang tidak sesuai dengan di konsep di awalnya gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali misalnya anak muda yang memang masih getol-getolnya mau berusaha tuh. Mereka bentuk UMKM, kemudian butuh modal, ini ada peluang untuk pinjaman nih kan gitu ya, pinjaman ojol gitu, pinjaman pinjol kan gitu ya, bisa cepat prosesnya gitu, tanpa harus mereka mengajukan berkas-berkas, tanpa harus mengurus berkas-berkas ke kelurahan mungkin segala macam gitu, cukup KTP, selfie, selesai, dapat pinjaman gitu. Nah, tapi tiba-tiba nanti di akhir-akhir pinjaman, khawatirnya ada masalah misalnya ternyata bunga berbunga kan gitu ya, sudahlah bunganya mandek misalnya pinjam 10.000, pinjam 1 juta gitu ya. Di tengah jalan dia harus 200.000 misalnya terlambat sehari, bunganya naik, terlambat 2 hari, bunganya itu pun dibungakan lagi. Sampai akhirnya misalnya terlambat 3 hari mereka harus bayar 500.000, setengah dari pinjaman mereka. Ini kan sangat luar biasa menyiksa kan gitu ya. Nah itulah makanya memang banyak sekali pinjol-pinjol itu yang harus benar-benar diketatkan untuk ini. Walaupun kita butuh modal, UMKM itu butuh modal, tapi mereka juga harus melihat harus bagaimana tentang performa lembaga pinjamannya itu sendiri. Harus ditelusuri dulu lebih dalam ya Bang ya, dan harus diverifikasi oleh OJK. Ya, dan ini memang benar apakah benar mereka sudah terverifikasi OJK, mereka juga bisa misalnya mencari data di web laman OJK bahwa pinjol ini yang sudah fintech ini yang sudah terverifikasi. Oh, jadi kita harus telusuri dulu ya Bang ya. Betul. Di OJK. Jangan asal aja gitu. Misalnya sekarang ya karena kita nggak bisa nyebut merek ya, ada beberapa yang memang di setiap pop up itu pop up iklan di gadget itu muncul gitu. Nah itulah yang harus kita telusuri dulu. Gitu. Baik, oke Bang, kita lanjutkan lagi. Oke. Setelah pariwara berikut ini, ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut kembali pembahasan terkait bedah tajuk Lampung Pos edisi hari ini setelah pariwara berikut ini. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Bang Aan, kita lanjutkan kembali ya. Tadi cukup banyak sekali pinjol yang legal maupun ilegal yang menawarkan pinjaman secara cepat tadi ya Bang Aan ya. Dan mungkin pasti sangat menggiurkan ya Bang Aan, karena di Lampung ini potensi-potensi UMKM itu cukup tinggi dan butuh dana segar untuk melakukan akselerasi dan cepat datangnya ya. Nah ini apakah UMKM ini sudah mulai tertarik di UMKM ini sebenarnya salah satu andalan dari perekonomian bangsa karena dia tahan terhadap berbagai krisis ya, sudah teruji ya di tahun-tahun sebelumnya itu saat krisis moneter ternyata usaha-usaha pengusaha-pengusaha besar itu ambruk, UMKM tetap bertahan kan gitu ya. Ada 60% jadi kontribusi UMKM ini terhadap perekonomian bangsa gitu. Nah, sementara pertumbuhan UMKM ini juga harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah untuk menyediakan pinjaman-pinjaman modal untuk mereka karena memang apalagi sekarang mulai anak-anak muda mereka idenya tentu banyak, apa yang mau diusahakan itu pasti banyak dan gitu butuhnya banyak modal juga yang perlu. Butuh banyak modal yang mereka butuhkan kan gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa yang konvensional, misalnya KUR ya, kredit usaha rakyat yang di konvensional dari bank pemerintah gitu ya. Itu memang terasa dari berbagai informasi yang kita kumpulkan di berita ya. Itu nasabah-nasabah itu merasa bahwa memang sangat ringan gitu, bunganya sangat ringan. Kemudian ada misalnya ada fasilitas-fasilitas yang bisa menguntungkan nasabahnya lah karena dia usaha kecil. Itu ya, untuk gitu. bank konvensional yang Bank memberikan konvensional pinjaman. memberikan pinjaman ya. Artinya pinjamannya melalui konvensional juga, bukan digital gitu kan. Tapi memang harus mengurus izin usaha gitu ya misalnya ya. Ke kelurahan segala macam administrasi. Tapi sebenarnya kalau memang semuanya sudah lengkap itu diajukan pun cepat cairnya gitu loh. Tapi memang sekarang ada yang sangat faster namanya, lebih cepat. Ya. Oh, ada yang lebih cepat lagi. Lebih cepat, yaitu pinjol kan gitu ya. Oh, iya. Ini mereka menawarkan, oke itu cepat, kami lebih cepat gitu loh. Terus sekarang limitnya pun bisa melebihi KUR gitu ya. Tanpa agunan mereka bahkan di beberapa iklan-iklan pinjol itu beberapa iklan pinjol itu mengatakan bahwa limitnya pun bisa sampai misalnya 80 juta gitu ya, 100 juta.
Sementara kalau di bank konvensional itu 50 juta pun harus ada agunan. Agunan apa gitu. Misalnya agunan surat kendaraan, surat tanah. Untuk jaminan kan, gitu, ya, ya. Bang. Sementara Nah, ini pinjol ini sampai 80 juta itu tidak ada agunan. hanya KTP. Hanya foto KTP aja ya yang diupload kan, foto KTP upload dan selfie gitu ya. Nah, ini kan sangat menggiurkan gitu ya. Apalagi mereka juga butuh tentu modal itu yang nilainya juga nggak sedikit kan gitu ya. Minimal mereka mungkin 50 juta untuk usaha, misalnya mereka mau buat usaha studio foto gitu ya. Studio foto itu mereka harus butuh beli kamera kan ya. Kemudian beli alat-alat lainnya, itu kan luar biasa kan gitu. Nah, artinya memang sangat menggiurkan gitu kan ya pinjaman ini. Nah, ini ditawarkan mereka, ini baik benar-benar mereka menawarkan, apakah itu benar-benar mereka jujur untuk mengatakan bahwa mereka OJK, diverifikasi OJK atau tidak, itu kan kita tidak tahu. Iya, gitu. biasanya di iklan itu mereka mengaku bahwa sudah terverifikasi oleh OJK. Nah, kan gitu ya. Padahal ternyata di beberapa, lagi-lagi di media sosial itu, bahwa ada beberapa kasus yang memang akhirnya terangkat ya oleh beberapa orang gitu ya. Misalnya salah satunya kemarin ada di X atau Twitter ya. Itu ada salah satu akun yang benar-benar dia mengadvokasi para nasabah-nasabah yang bermasalah dengan pinjol gitu ya. Pinjolnya itu misalnya dia menawarkan bunga kecil, tiba-tiba tagihnya besar gitu ya. Atau ini ada salah satu akun yang dia mengadvokasi nasabah-nasabah yang bermasalah itu gitu. Nah, ini artinya kan memang masyarakat, terutama masyarakat yang pemilik UMKM itu memang harus benar-benar memilih dengan bijak pinjol atau pinjaman seperti apa yang mereka harus ajukan gitu ya. Ajukan kemana gitu. Kemudian pemerintah juga harus memberikan fasilitas-fasilitas baik pengaman untuk pinjaman itu, bahkan artinya ini OJK pun atau Bank Indonesia harus punya perangkat untuk segera menghentikan pinjol-pinjol yang ilegal itu dan merugikan masyarakat. Nah, salah satunya adalah Satgas Pasti ya. Itu pinjol ilegal, platform-platform pinjaman ilegal ya, pemberantasan pinjol ilegal itu gitu. Nah, kemudian dengan begitu artinya masyarakat juga aman untuk meminjam uang ke lembaga-lembaga pinjol itu gitu, yang benar-benar terverifikasi, yang benar-benar resmi, yang benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada kan gitu kan ya. Karena memang masyarakat juga harus bijaknya, bukan hanya sekedar memilihnya ya, tapi untuk apa sih pinjam itu gitu loh. Meminjam itu untuk apa? Kalau untuk modal usaha, oke gitu. Produktif artinya. Cuman kalau untuk konsumtif, pinjaman konsumtif untuk apa gitu? Artinya pinjam itu memang untuk butuh, bukan untuk gaya ya gitu ya. Karena banyak sekali sekarang anak-anak muda yang memang misalnya dia punya usaha gitu ya, itu produktif tuh gitu. Tapi ada juga sebagian yang mereka hanya untuk gaya gitu ya. Pinjam gaya, tiba-tiba orang tuanya yang ketimpahan dari kasus dia itu kan gitu. Itu kan sangat kasihan gitu. Salah satu syaratnya mungkin ada menyematkan kontak-kontak orang iya, dekat. Betul, orang-orang dekat. Nah, itu kan makanya ada juga yang sampai stres, kemudian ada yang bunuh diri gitu kan ya, karena ditekan oleh ini. Sementara pinjolnya sendiri saat dihubungi mereka menyatakan bahwa ada lembaga tersendiri yang collecting tugasnya. Mereka menyewa lembaga sendiri untuk penagihan, collecting itu. Nah, lembaga collecting inilah yang tidak tahu urusan mereka, yang penting mereka harus bisa tertagih. Salah satunya adalah dengan misalnya menyebarkan yang dalam identitas yang dalam dalam anggapan masyarakat, dalam tanda kutip aib lah ya. Mereka punya pinjaman nggak bayar itu kan aib gitu kan ya. Nah, itu yang cara-cara tidak benar itu, dan banyak juga yang sudah akhirnya dengan pemerintah dihentikanlah platform-platform itu karena dia sudah melanggar etik, melanggar kebebasan atau hak-hak masyarakat sebagai nasabahnya. Gitu. Mungkin seberapa jauh ya ke depan efektivitas dari Satgas Pasti ya Bang, atau pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini ke depannya gitu. Kedepannya mungkin entitas mana aja yang akan bergabung? Nah, harapannya memang Pasti ini, Satgas Pasti ini memang harus
bisa memberikan jaminan ke masyarakat, salah satunya dengan misalnya kepolisian dengan siber ya, satgas siber ya, siber polisian siber itu bisa mendeteksi mana pinjol yang punya berkelakuan tidak baik, tidak etis segala macam, mana yang bagus gitu. Jadi bisa memberikan jaminan bahwa kepada masyarakat ini loh. Terus kemudian masyarakat, pemerintah juga harus memberikan list nih. Ini pinjol-pinjol yang memang selama ini bekerja sesuai dengan aturan segala macam. Jadi masyarakat juga saat akan memulai dengan meminjam modal, mereka merasa terbantu dan merasa nyaman lah dengan bantuan itu. Khususnya yang legal ya Bang. Betul. Ya. Kalau yang ilegal udah jelas tidak boleh ya. Tidak boleh. Oke, betul. Ya terima kasih Bang Aan atas ulasan bedah tajuk pada edisi hari ini. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali membahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group di lampos.co, lampungpost.id dan sai100fm.id setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan membahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada di lampos.co. Berita pertama di lampos.co, aksi perundungan pelajar kembali viral di media sosial. Kemudian ada berita selanjutnya, ekonomi Lampung triwulan 3 2023 melemah dibanding periode sebelumnya. Di berita ketiga, sebagian besar wilayah Lampung Tengah rawan puting beliung saat musim hujan. Dan ada berita terkait dengan 4 korban pemerkosaan di Mesuji telah melahirkan. Dan berita terakhir di lampos.co, 2 aparatur Pekon Bahwai alami luka bacok usai berkelahi. Oke, perundungan ya. Perundungan itu ini yang kesekian kali anak di kompleks pendidikan ya, sekolah ya. Kali ini di Lampung, di Tumijajar, Tulang Bawang Barat. Di salah satu SMP ternyata ada perundungan antara rekan pelajar lah, mereka berdua adalah rekan ya, mungkin yang satu lebih dominan atau mungkin dia lebih besar badannya atau lebih tinggi kelasnya, yang sementara dia merundung temannya sendiri gitu. Nah ini ternyata ada yang memvideokan dan ini diviralkan, ini kan benar-benar mencoreng nama pendidikan, nama sekolahnya, kemudian nama daerahnya, bahkan mungkin nama Lampungnya kalau dia diangkat lagi sebagai mungkin viral di Lampung, perundungan di Lampung itu kan luar biasa gitu. Apalagi ini SMP gitu. mereka dalam hal ini memang tidak bisa juga menyalahkan mereka karena mereka anak-anak ya di bawah 18 tahun ya. Ini semua harus kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah untuk bisa memberikan pengertian ke mereka bahwa hal itu adalah salah gitu. Hal itu salah, tidak boleh merundung juga. Tapi dari satu sisi memang ini harus diusut oleh pihak kepolisian untuk menimbulkan efek jerah. Walaupun memang ada batasan-batasan dalam Undang-Undang Pelindungan Anak tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Ya karena banyak sekali juga ya Bang ya udah mulai marak nih ya kasus pembulian dan memang harus ditegakkan oleh pihak polisian. Biar ada efek jerah terhadap mereka yang melakukan hal itu. Dan perlu diingat mungkin untuk korbannya ya Bang ya, korbannya harus mendapatkan treatment khusus ya untuk psikologisnya. Iya, misalnya dengan terapi terapi khusus untuk dia sebagai korban. Supaya psikologisnya tidak terganggu di kemudian hari. Oke. Ya Bang An, kita lanjut kembali di berita lampungpost.id. Nah, ini ada beberapa berita pemirsa. Yang pertama, gangster yang didomplengi judi online. Angin kencang atau angin puting beliung sudah mengintai di peralihan musim kemarau ke penghujan. Dan ada berita lainnya terkait dengan pelaku pemerkosaan yang tak kunjung ditangkap. Dan ada terkait berita Indonesia versus Panama. Ya kita akan bahas kayaknya di gangster nih Bang ya. Kita dari terbitan RDC kemarin itu membahas tentang ternyata gangster pelajar atau ini banyak sekali sekarang kelompok-kelompok pelajar yang melakukan tawuran kemarin sampai ada yang meninggal segala macam. Ternyata akun-akun media sosial dari kelompok-kelompok pelajar itu, gangster pelajar itu kini mempromosikan judi online. Nah, itu kan berkaitan ya Bang antara kita menduga atau mengindikasi ini jangan-jangan berkaitan nih gitu. Walaupun sebelumnya memang
pihak kepolisian menyatakan bahwa antara judi online dan kejahatan itu kasuistis. Tapi kan setidaknya memang kebutuhan mereka akan meningkat kalau memang sudah mulai masuk ke judi online. Judi online itu ternyata ada yang sampai menjual sepeda motornya, ada yang menjual sepeda motor kerabatnya, kemudian ada juga yang mulai mencuri walaupun dalam lingkungan keluarganya, kan gitu. Karena judi online ini benar-benar adiktif ya, membuat candu ya bagi mereka yang memain gitu. Itu pengakuan dari salah satu pemainnya gitu. Nah ini ternyata ada fenomena bahwa mereka mempromosikan judi online. Jadi jangan-jangan gitu, jangan-jangan memang mereka tawuran atau gangster motor yang mengeroyok atau menyerang kelompok lain itu memang ada dana yang mengucur dari judi online itu kepada mereka gitu. Atau memang jangan-jangan mereka mencari dana untuk membuat organisasi gangsternya itu, organisasi tanda kutip ya, kelompok gangster mereka itu sebesar dari judi online itu sendiri gitu. Dan ini ada beberapa akademisi yang meminta polisi benar-benar harus mengusut ini gitu. Ini nggak main-main ini Bang, ya, karena ini antara tawuran dan judi online ini udah mulai berkolaborasi nih Bang ya. Kok ada kaitan gitu kan, makanya harus dituntaskan penyelidikannya. Gitu. Dan biasanya pengiklan yang merupakan judi online itu mengucurkan dana yang cukup besar ya Bang? Nah biasanya kan seperti itu gitu. Nah sementara memang alangkah banyak sekarang artis-artis yang memang dia mengendorse judi online itu ditangkap. Ini juga polisi juga harus segera bergerak untuk mengamankan para pelajar itu yang memang mereka mengiklankan judi online itu gitu. Oke. Ya Bang An, kita lanjut lagi ke platform selanjutnya yaitu sai100fm.id. Berita pertama, sinopsis Gadis Kretek serial adaptasi Netflix yang viral. Kemudian berita selanjutnya, Dian Sastro dalami peran Gadis Kretek. Dan berita ketiga, Prilly Latukonsina anggap film Budi Pekerti seperti kembali belajar akting. Dan berita keempat, ada bermain musik Siti Badriah akui gugup. Kita akan bahas masih trending di Netflix Gadis Kretek ya Bang ya. Ini gimana? Netflix. Belum nonton saya Bang. Saya juga belum, cuman memang ada sinopsisnya kita bisa baca sebenarnya di sai100fm.id itu. Kayaknya punya pesan moral yang tinggi. Ini disutradarai oleh Kamila Andini dan Iva Isfansah. Ini bercerita tentang keluarga juragan tembakau atau juragan pabrik rokok kretek gitu ya. Ini seolah ada persaingan, kemudian cerita zaman dulu bahwa ada perjodohan, persaingan segala macam. Nah, yang membuat semakin menarik film ini adalah Gadis Kretek itu diperankan oleh artis yang memang dari dulu sudah dikenal permainannya bagus segala macam, yaitu Dian Sastro. Dian Sastro. Ini total sekali Bang untuk mempersiapkan dan kemudian ini, dia sebagai Dasyah atau Jengyah ya, itu Gadis Kreteknya gitu. Lawan mainnya itu juga jangan dikenal masyarakat dengan sinetronnya yang setiap hari berputar orang melihat terus, yaitu Arya Sloka ya. Arya Sloka ini juga sangat dikenal masyarakat ini. Nah, inilah permainan mereka dua ini. Mereka berdua ini dua-duanya anak juragan tembakau, pemilik pabrik rokok. Nah, di ceritanya justru mereka berdua ini, Jengyah ini sangat mahir dan sangat ahli dalam meramu saus campuran rokok untuk lintingan itu gitu macam. Nah, dia akhirnya berbagi rahasia. Sebenarnya kan saus itu kan rahasia sebuah perusahaan, saus aroma, karena aroma setiap rokok kretek itu kan berbeda-beda. Itu itu khas dan punya rahasia masing-masing. Nah, ini ternyata mereka berbagi rahasia itu, tapi kemudian Jengyahnya ini dijodohkan dengan orang lain. Sampai akhirnya mereka tidak menikah, dan walaupun pada akhirnya perusahaan-perusahaan rokok itu tidak ada pengaruhnya kan mereka. Spoiler nanti Bang. Silahkan aja baca. Silakan nonton langsung ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang An sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi bedah tajuk Lampung Pos hari ini. Jangan lupa terus simak lampos.co, lampungpos.id dan sai100fm.id. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.